Halo teman-teman Tunas dan PBC, apa kabar? Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan mengumpulkan kami secara online. Tapi kami percaya hati dan roh kami bersama-sama memuji dan bahkan sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami siap mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan bahas soal kodrat berganda. Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Karena itu saya kenalin dulu dari diri saya. Nama saya Cipaula, saya adalah rohaniwan atau pembimbing rohani di RGK. Sudah kenal ya? Setidaknya nama lah ya. Tapi saya rasa ya mustahil lah ya, baru 1 menit yang lalu kenal nama saya, lalu teman-teman bisa sayang sama saya. Kita perlu ada waktu untuk berelasi, berinteraksi, supaya kita semakin kenal dan semakin sayang. Cialah. Teman-teman, saya mau tanya ke kalian nih, pertanyaan yang lebih jauh. Kira-kira kalian sudah berapa lama sih kenal sama Allah? Sudah 5 tahun? 10 tahun? 15 tahun? Atau dari kecil sudah kenal sama Allah? Tapi apakah kalian sudah benar-benar mengenal Allah yang kita sembah? Atau kita hanya mengenal Allah sedikit saja? Lebih penting kenalan sama orang yang bisa kita pacarin ya. Jangan-jangan selama ini kita hidup, kita mengenal Allah, kita hanya menganggap Dia sebagai juru bantu kita dibandingkan juru selamat kita. Kita berdoa, kita minta tolong. Hanya itu saja. Sehingga ketika ada pencobaan datang, masalah datang, rencana Allah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ada orang yang kita sukai dan berbeda agamanya dibandingkan kita, kita dengan mudahnya meninggalkan Allah dan dengan mudahnya kita mencari Allah-Allah yang lain saja yang lebih memuaskan hati kita. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengenal Allah kalau begitu? Kita aja belum pernah melihat, ketemu langsung, salaman. Kalau nggak bisa salaman ya, begini doang ya. Atau menanyakan namanya, kabarnya. Gimana kita bisa mengenal Allah? Kabar baiknya teman-teman, Allah itu menyatakan dirinya terlebih dahulu. Dia mengenalkan dirinya pertama kali kepada kita manusia. Pertama sekali Allah menunjukkan diri dan kehendaknya di Kejadian 1 ayat 1, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan Allah yang selalu menunjukkan dirinya kepada manusia, kepada Musa lewat semak terbakar, Samuel di malam hari, Paulus ketika perjalanannya ke Damsyik. Allah yang selalu memulai pengenalan dirinya kepada kita. Jadi di satu sisi, kita memang adalah manusia yang terbatas yang tidak mungkin bisa memahami, bahkan mengenal secara sempurna siapa Allah itu yang besar itu. Tapi di sisi yang lain, Allah itu dengan anugerahnya memberitahu kita siapa dirinya melalui alam, hati nurani, Alkitab, dan pribadi Yesus. Agar kita dapat mengenal dan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Ada banyak hal yang kita perlu kenal tentang Allah, teman-teman. Baik dari nama-nama Allah, hakikat Allah, pekerjaan-pekerjaannya, sifat-sifatnya. Tapi hari ini secara khusus kita akan membahas tentang hakikat Allah di dalam diri Yesus. Yesus adalah pribadi kedua dalam ketritunggalan. Kita perlu memahami bahwa urutan di sini kalau secara hakikat atau natur, maka Yesus sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Mereka sama secara hakikat dan natur. Tapi kalau secara tugas atau peran dalam sejarah keselamatan, maka Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Karena Bapa yang mengutus Yesus untuk datang ke dunia. Jadi yang mengutus itu harus lebih tinggi perannya, tugasnya, daripada yang diutus. Begitu juga ketika Yesus mengutus Roh Kudus, yaitu seorang penolong yang bersama-sama dengan kita sekarang ini. Secara tugas, secara peran, Roh Kudus itu lebih rendah daripada Yesus, karena Yesus yang mengutus Roh Kudus.
Tapi secara hakikat, secara natur, mereka bertiga sama. Nah oke, kita bahas secara lebih detail tentang pribadi Yesus sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Atau biasa dikalimatkan seperti ini. Ada dua hakikat, yaitu hakikat Allah dan manusia, ada di dalam satu pribadi, yaitu pribadi Yesus. Hal ini dinyatakan secara jelas dalam Alkitab. Yuk kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal 1 ayat 1. 2, 3. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Kita lihat lagi di Yohanes 1 ayat 14. Kita baca sama-sama lagi ya. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari dua ayat ini teman-teman, secara jelas Alkitab menyatakan bahwa Firman itu adalah Allah dan Firman itu telah menjadi manusia. Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan dia sungguh-sungguh manusia. Ada dua hakikat yang bersatu tetapi tidak tercampur. Dua hakikat ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita coba artikan dulu apa itu hakikat atau natur dan pribadi. Hakikat atau natur adalah sifat-sifat dasar yang khas, yang dimiliki bersama. Misalnya seperti ini, kita bisa melihat genteng, vas bunga, tempayan, celengan, atau benda-benda lain yang terbuat dari tanah liat. Kesamaan benda-benda ini itu terbuat dari bahan yang sama dan prosesnya relatif sama, yaitu dari tanah liat. Apa saja yang sama, yang mendasar, yang dimiliki oleh semuanya itu dinamakan hakikat. Hakikatnya adalah tanah liat. Nah, pribadi itu adalah perwujudan dari sifat-sifat dasar tersebut. Sama-sama terbuat dari tanah liat, tapi bentuknya, pribadinya itu jadi genteng, jadi vas bunga, jadi celengan, jadi tempayan. Mereka jadi pribadi yang berbeda. Jadi pribadi itu membedakan perwujudan yang unik dari masing-masing. Nah, begitu juga ketika kita mengatakan Yesus memiliki hakikat manusia atau sungguh-sungguh manusia. Berarti Yesus itu juga memiliki sifat-sifat dasar yang khas yang juga dimiliki oleh semua umat manusia. Apa saja yang dimiliki oleh manusia sampai kepada Adam dan Hawa, itu Yesus juga memilikinya. Yesus menangis, Yesus tidur, Yesus bergumul di dalam pencobaan, di dalam masalah. Dan yang terutama, dia juga dilahirkan dari rahim seorang ibu, yaitu Maria. Meskipun kandungan itu pun dijagai oleh Roh Kudus sehingga bayi itu disebut bayi yang kudus, tapi ini adalah salah satu petunjuk bahwa Yesus itu benar-benar manusia. Nah, mungkin ada di antara kita yang bilang gini, loh, kalau cuma dari Maria, tidak ada sperma laki-laki, tidak ada campur tangan dari Yusuf, berarti Yesus itu hanya setengah manusia dong, enggak sungguh-sungguh jadi manusia. Nah teman-teman, ini cara berpikir yang kurang tepat. Kita lihat Adam dan Hawa. Apakah mereka punya ayah dan ibu? Apakah mereka lahir dari rahim seorang perempuan? Tidak. Mereka ada begitu saja, diciptakan oleh Allah. Tapi kita tetap mengatakan mereka adalah sungguh-sungguh manusia. Karena mereka punya khasnya yang manusia. Mereka hidup, mereka berjalan, mereka menikmati makanan, dan mereka menikmati seperti manusia. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yesus itu juga memiliki khas yang sama dengan manusia, sehingga kita bisa katakan dia adalah sungguh-sungguh manusia. Kemudian kita mengatakan Yesus memiliki hakikat Allah atau sungguh-sungguh Allah. Itu berarti Yesus memiliki sifat-sifat dasar yang khas, yang memberitahu dan meyakinkan kita bahwa
Yesus itu adalah Allah. Yesus itu maha tahu, teman-teman. Orang-orang Farisi waktu itu pernah berbisik-bisik mau mencelakakan Yesus, tapi Yesus sudah tahu apa yang mereka bicarakan. Yesus tahu kapan Yudas Iskariot akan mengkhianati dia. Yesus tahu kapan kematiannya akan tiba. Yesus juga maha besar. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa mengusir roh jahat yang menguasai seseorang. Dia bisa membangkitkan orang mati. Bahkan dia bangkit dari kematiannya. Itu adalah sifat-sifat dasar Allah yang dimiliki oleh Yesus, yang menunjukkan bahwa Yesus juga adalah sungguh-sungguh Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, ada orang yang salah mengerti bahwa ketika Yesus menjadi manusia, di waktu yang sama, dia berhenti menjadi Allah. Karena dianggapnya tidak mungkin bisa bersatu. Nah, untuk memahami ini, teman-teman, saya coba beri ilustrasi ya. Bayangkan ada seorang yang crazy rich. Dia punya tabungan yang banyak, dia punya barang-barang mewah. Tapi suatu kali dia memutuskan untuk tinggal di daerah yang kumuh, berpakaian yang kumal. Dia harus hidup sederhana di tempat itu. Dia harus menyatu dengan orang-orang di sana. Gaya hidupnya benar-benar menjadi seorang yang miskin. Tapi tetap dia itu adalah orang yang crazy rich dong. Dia memiliki tabungan yang banyak, dan kalau dia mau, dia bisa menggunakan tabungannya itu. Begitu pula ketika Yesus menjadi manusia. Dia tidak meninggalkan kealahannya. Dia tetap Allah yang sejati sebelum dan di saat inkarnasi dan setelah inkarnasi. Tetapi dia memutuskan untuk menjadi manusia yang terbatas oleh waktu dan ruang. Dan itu tidak apa-apa. Ibrani 13:8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi dua hakikat ini dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Dapat bersatu, tetapi tidak bercampur. Kalau begitu, teman-teman, apa sih manfaatnya kita mengetahui, kita mengenal doktrin Yesus sebagai Allah dan manusia ini? Apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari kita? Kenyataan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah dan sekaligus sungguh-sungguh manusia ini sangat menghibur kita, teman-teman. Kita memiliki Allah yang dekat bersama kita dan bahkan mengerti, memahami apa yang kita rasakan sebagai manusia. Dia bukanlah Allah yang nun jauh di sana, yang hanya mencipta lalu meninggalkan ciptaannya. Atau Allah yang hanya duduk-duduk di kursi santai, menunggu perbuatan baik dan usaha kita bagi Dia. Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus bukanlah Allah yang demikian. Ketika kita sakit, Yesus juga pernah mengalami kesakitan. Dia dicambuk, dia diludahi, bahkan disalibkan. Ketika kita berduka karena kehilangan orang yang kita kasihi, Yesus juga pernah berduka ketika dia kehilangan sahabatnya, Lazarus. Ketika kita bergumul dengan dosa, Yesus juga pernah bergumul melawan dosa dari si iblis, dan ia menang. Itu pun meyakinkan kita bahwa kita bisa menang dari dosa kita. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, melainkan anak-anak Allah, sahabat Yesus. Ketika kita lelah, capek, Yesus pun pernah mengalami kelelahan itu, sampai dia tertidur di tengah badai yang besar. Ketika kita membutuhkan pertolongan Allah, Yesus pun juga membutuhkan pertolongan Bapaknya dalam dia menjalani setiap hari menjadi manusia. Karena itu, teman-teman, mengenal Yesus, mengenal Allah, itu menghibur kita bahwa hidup kita yang kita percayakan di dalam tangan Yesus itu tidak akan pernah sia-sia. Sebab dia pegang hari esok kita. Dan segala hal yang terjadi, yang menimpa kita, itu semua ada di dalam rencana agung Allah. Yuk kita mengenal Yesus, pribadi yang mengasihi kita. Dia sangat rindu untuk berelasi dan mengenal engkau satu demi satu. Maukah kamu memberikan waktu terbaikmu untuk berelasi dan mengenal Dia? Lewat doa, saat teduh, pujian, kegiatan sehari-hari kita,
itu semua kita berikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya teman-teman ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau bukanlah Allah yang nun jauh di sana, tapi Engkau Allah yang beserta dengan kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa kami mempercayakan hidup di tangan yang tepat yang memegang hari esok kami. Biarlah firman ini boleh menghibur, menguatkan kami bahwa kami berjalan tidak pernah sendirian, tapi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa.